Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga dengan Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini, bagaimana kita belajar dari sikap ketaatan Petrus. Ketika seseorang berada dalam keadaan baik-baik saja, normal dan tenang, tidak ada masalah dan pencobaan, mudah baginya untuk taat kepada Tuhan. Berbeda dengan seorang atau orang-orang yang berada dalam kesulitan, mungkin putus asa, terpuruk, kecewa, dan kesal hati, sulit rasanya untuk menjadi taat. Dalam keadaan demikian, orang akan mudah tersinggung dan sulit mengendalikan emosi dan menjadi mudah marah. Perasaan ini yang sedang berkecamuk di hati Simon. Dalam bacaan Injil hari ini, ia dalam keadaan yang lelah yang sangat luar biasa, kecewa dan mungkin bahkan putus asa, karena sepanjang malam bekerja keras di tengah laut, tapi tak seekor ikan pun dia peroleh. Tuhan Yesus tahu apa yang dialami Simon, lalu ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Namun reaksi Simon ketika diperintah oleh Tuhan Yesus untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala lagi, ia mengikutinya. Awalnya dia bilang, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala." Sesungguhnya hati Simon sangat kesal.
sebab dia telah bekerja keras sepanjang malam tanpa hasil apapun. Tetapi tiba-tiba ia harus memenuhi keinginan Tuhan Yesus yang dirasa sangat tidak masuk akal. Bukankah Simon adalah seorang nelayan yang ulung? Pastilah dia sudah paham betul daerah atau medan yang dan kapan saat yang tepat untuk menjala ikan. Belum lagi ia harus mendengarkan Tuhan mengajarkan firman Tuhan di atas perahunya. Tak bisa dibayangkan betapa bergemuruhnya perasaan Simon waktu itu. Biasanya orang yang sedang kesal hati, putus asa, sulit untuk menerima firman Tuhan. Tapi Simon mencoba untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepadanya. Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, hari ini kita belajar dari Petrus bahwa Tuhan mencari orang yang taat kepadanya, rendah hati karena peka dengan kekudusannya, dan sepenuh hati menjalankan panggilannya. Ingat, jika kita ingin berhasil dalam suatu panggilan, janganlah mengejar penampilan, casing kita kelihatan yang luar biasa, atau skill, atau ketika di media massa sekarang ya, berjejaring dengan orang-orang yang berpengaruh di masa kini. Supaya apa? Untuk mengejar like, viewer atau followers. Tetapi perhatikanlah, apalah diri kita sudah mencerminkan murid Tuhan atau belum. Ingat, untuk memperoleh berkat dan mujizat dari Tuhan, kita harus tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya. Sekalipun situasi dan keadaan tidak memungkinkan, asal kita mau taat akan perintah Tuhan, Dia pasti menolong kita. Seperti pengalaman Petrus hari ini. Mujizat terjadi karena mereka menangkap jumlah ikan yang besar sehingga jala menjadi koyak. Setelah menerima berkat, Simon pun tetaplah rendah hati. Ia tidak merasa bahwa ikan yang diperolehnya adalah karena kehebatannya sebagai seorang nelayan. Bahkan ia berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini adalah seorang yang pendosa." Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, pesan Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini yang bisa kita ambil adalah jangan pernah berhenti mencoba saat mengalami banyak kegagalan. Bergumullah lebih serius, berdoa lebih keras, karena kesalahan yang paling besar adalah ketika kita berhenti berjuang sebelum mengalami keberhasilan. Yesus mau kita jangan pernah menyerah dan jangan pernah berhenti berjuang. Yang kedua adalah lakukanlah apa yang menjadi bagian kita dengan taat dan biarkan Tuhan yang menenun bagi kita. Kalau mau kerja dan usaha kita diberkati, kalau mau rumah tangga kita diberkati, kalau mau kita dijauhkan dari segala yang jahat, maka dengar dan lakukan perintah Tuhan. Hidup jujur, setia, taat, dan terus berbuat kasih. Yang ketiga adalah yang perlu kita ingat adalah ingat akan Tuhan adalah sumber berkat bagi kita bila berhasil dalam kehidupan kita. Ingat, Petrus sadar bahwa apa yang mereka alami adalah semua dari Tuhan. Karena itu ia sadar diri, bersungguh di kaki Tuhan dan mengucap syukur. Itu pun yang harus kita lakukan, selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, selalu bersyukur dan bersyukur dalam segala hal. Oleh karena itu, Tuhan meminta kita untuk lebih lagi bertolak ke dalam untuk mengetahui
dan mendalami kasih Tuhan bagi hidup kita. Lebih dalam mengenal Yesus dan menjadikan Yesus sebagai sandaran hidup kita selama-lamanya. Demikianlah permohonan kita hari ini. Salam hangat dari Suara Hati, dan marilah kita akhiri dengan doa. Tuhan, ajarilah kami untuk selalu setia dengan perjuangan hidup kami. Biarlah hanya bersandar padamu, sehingga perjuangan hidup kami untuk membawa sukacita kepada orang lain sungguh Engkau berkati. Ajarilah kami untuk jujur, setia dalam mengikuti panggilan-Mu. Doa ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.